Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan memulai seminar praktik pembelajaran daring oleh Bu Pauline. Kemudian akan dibuka dulu pembukaan oleh Pak Yusoma. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita itu khususnya dalam merupakan mereka belum pernah berkasih deskripsi loh, orang ada beberapa yang masih unmute ya, sehingga ada suaranya masuk. Oke Bapak Ibu sekalian, kita saat ini ada dalam situasi yang unik ya, dalam situasi pandemi coronavirus. Semua takut, semuanya ada juga kalau orang Surabaya enggak takut ya, makanya kita selalu jadi juara berapa minggu terakhir ini untuk kasus coronavirus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mata kuliah yang diajarkan dengan cara online learning. Saya kira ini satu, kalau di Universitas Putra ini satu topik yang sudah jadi pembicaraan bertahun-tahun yang lalu. Ini tokohnya ada di sini nih Pak Antonius Tanan ya. Saya kira mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya, Pak Anton udah sering bilang itu ya, sering menyitir Christiansen itu, disrupting classes. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian juga saya kira Pak Anton juga banyak sekali sudah melakukan usaha ya untuk meyakinkan kita semua bahwa kita perlu menguasai metode pembelajaran ini. Dan rasanya akhirnya kita teryakinkan bahwa online learning itu adalah salah satu metode pembelajaran for the future. Itunya rasanya kita semuanya sudah percaya. Nah, tapi online yang seperti apakah saya kira itu yang jadi pertanyaan bersama ya. Dan pada waktu itu kemudian dari board Universitas Putra, itu dari Pak Harun, itu akhirnya memutuskan bahwa oke, kita sudah percaya bahwa online learning itu adalah metode pembelajaran for the future. Yang seperti apa persisnya belum tahu. Banyak sekali orang mengadakannya. Tapi ya kita lihat MOOC dan sebagainya dan kegagalan-kegagalannya di samping metode-metodenya yang menarik. Nah, oleh sebab itu Pak Harun memutuskan, sudah kita ikut nyemplung saja. Kita ikut menemukan yang seperti apa itu. Dan saya kira mulai dari sekitar 5 tahun yang lalu itu, saya kira intens sekali itu. Pak Anton sering ngirim dosen ke Florida itu ya untuk ikut annual meeting untuk online learning itu untuk belajar tentang cutting edges-nya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian tiba-tiba 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk kita bukan hanya percaya begitu ya, tapi oke, kita terapkan ini. Nah di Universitas Putra ini, Prof. Paulina, selama 2 tahun terakhir ini sebenarnya kita sudah menerapkan online learning dalam bentuk blended, tapi baru sebagian begitu. Jadi kita rencananya bertahap begitu. Karena yang paling sulit buat dosen itu kan kalau mengajarkan satu topik atau satu metode yang tidak dikuasainya, itu buat dosen itu it's really terrible. Oleh sebab itu kita berencana untuk mengadakan itu secara bertahap. Nah, tiba-tiba ada COVID-19 ini yang membuat kita mendapat kesempatan untuk tidak bertahap, udah langsung saja begitu ya. Dan kemudian kita dengan segala macam hal kita lakukan begitu. Saya bersyukur bahwa kita dipaksa Pak Anton tuh untuk memikirkan itu baik 10 tahun yang lalu maupun 5 tahun yang lalu dengan intensitas yang berbeda. Nah, oleh sebab itu saya kira selama 3 bulan ini kita juga sudah mengikuti banyak sekali seminar tentang online learning. Dan selama ini yang dibahas adalah bagaimana kebijakannya, bagaimana prinsip dasarnya, bagaimana apa itu online learning dan sebagainya. Sehingga dari sisi itunya, ya saya pikir kita lumayan lah sudah mulai tahu ya. Misalnya, online learning itu bukannya offline yang di-online-kan, bukan seperti itu dan sebagainya. Ternyata juga penyampaian itu ada beda. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian kalau ada yang langganan Kompas, kemarin ada yang membahas artikel yang membahas hal itu juga, yang menunjukkan bahwa sebetulnya gesture dosen itu sangat penting sebetulnya di dalam online education juga, online method. Nah ini hal-hal yang sebenarnya kita ingin dapatkan lagi dari Ibu Paulina sebagai
pakar dan juga praktisi yang sudah bergelut dengan metode ini sekian lamanya, ya UT sebagai salah satu pelopor begitu, tentu sudah banyak ide-ide. Nah, kita ingin dengar tentang pengalaman-pengalaman mikronya. Ini yang kita pengen lihat ini, kan kita semuanya sudah melakukan ini ya, tetapi macam-macam nih. Tadi Pak Luki sudah menyebut bahwa kita ada 300 dosen, tentu Prof. Paulina langsung lihat juga ya, 300 orang ini pasti macam-macamnya banyak sekali nih, dari sisi kualitas, dari sisi ide, dan sebagainya. Walaupun Pak Luki dari TLC sudah menetapkan standar-standar, tapi saya kira tiap-tiap dosen punya idenya sendiri dan juga punya kualitasnya sendiri di dalam menyampaikan itu. Nah, oleh sebab itu kami senang sekali pada hari ini bisa menghadirkan Prof. Paulina sebagai narasumber untuk kita semua, dan saya kira ini bagus untuk, katakanlah kita hari ini hanya bisa ngobrol 2 jam, tapi sebenarnya keinginan saya adalah bahwa sebenarnya ke depan ini suatu perjalanan panjang menurut saya ya. Bagus sekali mungkin Prof. Paulina atau rekan-rekan itu bisa membentuk satu semacam komunitas begitu untuk belajar bersama. Tadi kalau pakai istilahnya Pak Harun, bersama-sama menemukan yang seperti apa sih sebetulnya. Ya menurut saya nantinya mungkin tidak hanya satu macam. Ada orang yang sudah bilang juga bahwa COVID-19 3 bulan ini juga menunjukkan pada kita bahwa sebetulnya nanti yang desired itu bukan full offline atau full online, tetapi blended dan sebagainya. Oke, mari bagaimana kita bisa membicarakannya ya. Kita semua yang ada di sini adalah guru-guru gitu. Guru itu juga harus tetap belajar untuk supaya dia itu menjadi guru yang baik begitu ya. Dan harapannya adalah hari ini kita akan terinspirasi dan juga terdorong untuk bisa meningkatkan kemampuan kompetensi diri di dalam mengajar yang namanya digital learning, whatever it is namanya begitu ya, nanti ke depan mungkin juga bentuknya akan berubah. Nah, teman-teman sekalian, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Prof. Paulina dengan baik-baik, kemudian terlibatlah di dalam mendiskusikannya. Terima kasih, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi atas nama Universitas Ciputra, kita menyampaikan terima kasih kepada Prof. Paulina yang bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Pak Yo. Kemudian sebelum kita memasuki acara seminar, ingin saya ingatkan beberapa hal, bahwa dimohon untuk Bapak Ibu membuka materi pembelajaran daring yang sudah saya share, sudah bisa lihat semua ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga link JIPOM untuk pembuatan sertifikat dan surat tugas peserta seminar. Jadi mohon untuk Bapak Ibu mengisi link tersebut. Dan kemudian untuk apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti di-share di chat. Kemudian nanti akan saya lontarkan ke Bu Paulina, untuk kemudian akan dijawab oleh Bu Paulina. Oke, untuk perkenalannya akan saya terangkan. Untuk Bu Paulina sendiri saat ini adalah Senior Staff Interim Director of Innovation System, kemudian menjadi Kemenristek atau BRIN di Institute of Research and Innovation. Oke, Bu Paulina, silakan, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari teman-teman di Universitas Ciputra, yayasan maupun rektor dan teman-teman semua. Pak Luki terutama yang sering sekali berkomunikasi dengan saya, juga senior saya Pak Endro Tomo. Barangkali ini saya sedikit share saja, seperti kata Pak Yo tadi, bahwa sudah banyak sebetulnya pengetahuan tentang apa itu online learning. Jadi saya share sedikit saja. Ada sharing saya ini 2 slide pertama adalah prinsip-prinsip yang saya ikuti, gitu, sehingga dari prinsip-prinsip itulah saya terapkan dalam proses pembelajaran melalui online. Saya izin share dulu, oke. Ini ada di mana? Ada di PowerPoint yang saya berikan, Bapak Ibu. Tapi ini saya share 2 slide pertama untuk menjelaskan prinsip apa yang saya pakai. Nah, prinsip yang pertama yang saya pakai adalah bahwa learn, play, do something, research or produce or work itu terjadi bersamaan kalau di online. Tidak bisa sekuensial, ya.
Bahkan mungkin sekarang nanti kalau di blended itu juga harus terjadi bersamaan. Siswa itu harus belajar sambil juga bermain, artinya dia merasa senang, ada fun-nya, ada challenge-nya, dan dia harus menghasilkan sesuatu, produce, do something. Nah itu produce-nya itu semata-mata bukan di ujian atau tes, tetapi produce, do something with an academic product hasilnya, seperti itu ya. Nah itu yang saya terapkan di dalam mata kuliah saya. Karena saya yakin kalau dia cuma belajar aja, biasanya bosan dan cepat lupa. Kalau dia bermain aja, dia tidak belajar. Kalau dia kerja aja, nanti jadi tanda petik operator saja atau tukang saja, gitu ya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah yang saya terapkan, ada 4 kuadran Bapak Ibu dalam pembelajaran online, yaitu individual. Jadi harus ada tugas-tugas individu, harus ada pendekatan individu, sapaan individu, ada juga yang kolaboratif. Nah, kita harus memilih misalnya learning management system itu yang memungkinkan terjadi pembelajaran kolaboratif oleh siswa. Ya, misalnya Moodle itu tidak punya kapasitas atau feature untuk collaborative learning. Jadi makanya saya susah sekali kalau disuruh pakai Moodle. Saya akhirnya pilih sendiri yang masih gratisan, belum beli, sehingga feature-nya pun sedikit sekali. Tapi ya itu the best I can do gitu ya. Nah, ingat Bapak Ibu, individual pun harus, kolaboratif pun harus. Karena di perguruan tinggi kan kita tahu kita inginnya teamwork. Nah, kemudian ada online learning ya ditambah small group. Online learning-nya berarti dia harus berpartisipasi secara online dan itu diberi angka, diberi nilai. Bapak Ibu, ada porsi nilainya untuk dia partisipasi secara online. Ini berlaku untuk dosen maupun untuk siswanya. Ada kasus misalnya di online learning ini, dosennya itu tidak pernah berpartisipasi, sehingga pada akhir semester tiba-tiba dia bilang semua dapat B. Nah, akibatnya salah 2 mahasiswa itu protes. Pak, saya berhak dapat A, tidak bisa dikasih B. Akhirnya sampai ketahuan di perguruan tingginya. Nah, seperti itu. Jadi harus dua-duanya balance, ya. Nah, kemudian small group itu bisa online, bisa juga tatap muka langsung, direct face to face di universitas, di kampus, secara terbatas sesuai dengan kalau sekarang sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi small group tidak bisa 30 orang, tidak bisa 20 orang, biasanya 10 orang, 15 orang gitu ya. Nah, ini prinsipnya harus ada semua di dalam online learning ini ya, di dalam mata kuliah daring. Kemudian berikutnya adalah prinsip, ada 7 prinsip yang saya juga gunakan. Learning is open, artinya adalah belajar itu terbuka. Si siswa mau pakai sumber apa saja itu terserah siswa. Apa implikasinya Bapak Ibu? Siswa harus diberi kesempatan untuk upload materi yang dia bisa sharing dengan temannya. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus ngikutin nih sebagai dosen. Apa sih yang dia sharing, benar atau tidak? Kalau salah, langsung kita kasih warning, jangan, yang itu jangan di-sharing, itu tidak benar dari sisi ini, misalnya seperti itu. Tapi kalau benar, silahkan di-share. Itu satu. Sehingga siswa juga ikut menentukan bentuk dari mata kuliah itu selama 1 semester itu. Jadi bahan itu tidak cuma dari kita saja, ya. Mereka bisa berargu, mereka bisa berdebat di situ, menambah wawasan kita juga, ya. Jadi materi itu siapapun boleh. Nah, kita bukan satu-satunya sumber informasi lagi buat mahasiswa, karena mahasiswa bisa pakai, bisa tanya siapapun, gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita juga sekali-sekali mengundang ahlinya untuk bicara, walaupun secara virtual, misalnya. Kemudian learning is social. Nah, learning is social itu ada hubungannya dengan yang tadi, kolaborasi, dan juga small group instruction. Harus ada tugas-tugas yang membuat siswa itu bersama-sama, ya, mengerjakannya. Dan penilaiannya pun penilaian bersama.
Jadi kalau satu jelek ya yang lain juga ikut jelek begitu ya. Kalau satu bagus yang lain juga ikut bagus. Nah, itu ada plus minusnya memang, tetapi they have to learn. Kalau nanti kita kerja, nanti kita di luar kampus, learning is social is happening every day. Lalu berikutnya learning is personal, Bapak Ibu, harus ada tugas dan tes individu yang menggambarkan dia juga belajar secara individu. Nah, berikutnya learning is augmented, itu artinya terbantukan, ya. Virtual reality, kemudian augmented reality, silahkan dipakai. Di plug in di dalam LMS-nya kalau LMS-nya tidak punya fasilitas seperti ini, ya. Silahkan Bapak Ibu, biasanya kalau plug-in nambah biaya memang, tetapi kalau memang diperlukan, why not? Ini bisa bagus untuk laboratorium pekerjaan praktikum yang tingkat dasar dan menengah. Tapi kalau sudah yang tingkat canggih, yang mana memang mereka harus skillful dan knowledgeable, biasanya mau tidak mau harus tatap muka di lab atau di bengkel. Kemudian learning is multi-represented. Nah, ini tantangan untuk dosen, bahwa hasil belajar itu, Bapak Ibu, tidak cuma dari tes saja. Jadi kalau tes dihilangkan pun tidak apa-apa, terutama tes online yang bentuknya multiple choice. Rasanya itu tidak perlu pun tidak masalah, ya. Tetapi dia diukur, kemampuan belajarnya itu diukur dari beragam produk. Nah, tadi kan ada ya bahwa dia memproduksi sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, dia meriset sesuatu, itu adanya di sini, prinsip ini. Learning is multi-represented. Misalnya, kalau dia disuruh menjelaskan paper tentang teori, nggak harus paper, bisa pakai konsep map. Dia menggambarkan konsep map misalnya. Nggak harus paper, dia juga bisa bikin poster tentang satu teori. Jadi sama saja nilainya bahwa itu produk akademik, Bapak Ibu. Ya, tolong ini diperhatikan karena lebih banyak dosen itu senangnya udah multiple choice question, apalagi online lebih gampang, menilainya pun bisa pakai sistem gitu ya. Nah, berikutnya learning is anywhere, anytime, anybody. Ini perlunya dukungan infrastruktur dari perguruan tinggi. Kenapa? Bahwa LMS yang sudah ada, mata kuliah yang sudah digital itu bisa diakses dimanapun oleh siswa, ya, dengan kapasitas HP siswa yang seperti apapun dan bentuknya nanti tidak berubah. Jadi gadgetnya itu tidak menyebabkan terjadi perubahan bentuk. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, banyak sekali mata kuliah yang sudah bagus di LMS kampus, ternyata begitu diakses di luar tidak bisa terjadi. Karena entah karena infrastrukturnya, karena masih di intranet, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah bentuknya sudah cantik, begitu diakses di sini menjadi amburadul, gitu ya. Nah, itu sistem dari universitasnya, dari perguruan tingginya yang harus melihat dan meriset ini seperti apa. Berikutnya adalah laser contact. Bapak Ibu, dengan adanya pembelajaran daring ini, Bapak Ibu bisa menyatakan bahwa dari 16 kali pertemuan, misalnya kita cuma 8 kali saja pertemuan di kampus. 2 minggu sekali instead of tiap minggu. Sehingga kampus menghindari crowdness dan juga menghindari density. Nah, ini prinsip yang terakhir karena lahirnya COVID-19. Oke, Bapak Ibu. Itu prinsip-prinsipnya. Kemudian saya terjemahkan menjadi seperti ini, ya. Jadi ada deskripsi mata kuliah. Kalau saya menyebutnya babak, Bapak Ibu, sebab bukan pertemuan. Kalau di online itu kita tidak menyatakan pertemuan, ya. Kita menyatakan babak 1 atau pokok bahasan 1, pokok bahasan 2, dan seterusnya. Di dalamnya ada pendahuluan, penyajian, penutup, evaluasi mandiri, daftar pustaka, ada glossary, ada evaluasi mata kuliah. Ini yang umum, Bapak Ibu, generic model, ya. Nah, berikutnya masuklah ke komponen kecil-kecil sekali untuk deskripsi mata kuliah tuh harus ada apa saja.
untuk babak itu harus ada apa saja, pendahuluannya, penyajiannya, penutupnya, terus kemungkinan pemanfaatan ragam sumber belajar itu apa saja. Ini menurut saya walaupun ini sudah detail, itu belum yes or no gitu ya, masih normatif. Nah, yang sudah masuk dalam checklist itu seperti ini yang saya gunakan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada judul mata kuliah apa enggak? Yaitu terdiri dari judul, kode, SKS, jenjang. Dosen pengasuh, ada foto, nama, alamat email, atau HP. Ini saya kasih garing, garis miring, email atau HP, sebab tidak semua orang suka di HP oleh mahasiswa. Atau sekarang HP-nya harus dijelaskan WA only, misalnya seperti itu. Foto, Bapak Ibu. Kenapa foto penting? Penting. Kalau online itu, kalau tidak ada foto, itu tidak terasa bahwa dosen itu ada. Jadi foto itu merepresentasikan dosen, social presence dari dosen bersama siswa. Lalu fotonya nggak boleh yang lagi jutek, Bapak Ibu. Tahu kan ya jutek? Lagi merengut, lagi cemberut, lagi marah, atau lagi tegang, begitu, nggak boleh. Fotonya harus yang sedang senyum. Kenapa? Bayangkan di tengah malam, siswanya buka mata kuliah Bapak Ibu, tiba-tiba ngelihat foto Bapak Ibu yang sedang jutek. Ya, sudah nggak jadi. Ada salam pembuka, ada deskripsi, ada segala macam. Semua harus ada di sini, Bapak Ibu. Ini daftar checklistnya yang biasanya saya pakai. Nah, berikutnya akan saya share mata kuliah saya. Ini contoh dan non-contoh. Bapak Ibu yang sudah pegang PPT ini, ya tolong dikritik mata kuliah saya. Tuh, Bu Polin kurang ininya, kurang itunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, mari kita sama-sama. Oke, ini saya matiin dulu. Bapak Ibu sudah punya materinya kan ya? Semua? Oke. Saya matikan dulu, saya share screen yang berikutnya. Oke, ini. Ini salah satu mata kuliah saya, Bapak Ibu, yang kebetulan pakai bahasa Inggris karena saya mengajar bahasa Inggris ya. ICT in Language Education, terutama untuk program studi bahasa Inggris. Jadi ini ada welcome-nya, ya Bapak Ibu. Coba tolong dilihat ini welcome-nya. Terus sudah gitu apa sih di dalam welcome itu ada ya penyapaan kepada mahasiswa. Kemudian apa itu mata kuliah kita, terus bagaimana pembagian mata kuliah itu, ada 2 bagian, bagian pertama apa, bagian kedua apa, kemudian tugas akhirnya apa, terus sudah gitu batas waktu engagement-nya kapan, ya Bapak Ibu. Di sini juga ada objektif atau learning outcome, capaian pembelajaran. Terus di sini sudah dijelaskan assignment-nya, misalnya 4 assignment, ditambah 1 lagi assignment-nya yaitu participate in discussion forum 10%. Jadi kalau dia tidak participate itu menghilangkan 10%, gitu ya. Terus nanti develop product online learning itu 30%, ya itu tugas akhirnya. Tidak ada ujian Bapak Ibu di sini, semua assignment, ya. Ada virtual group, ada individual report, ada group reading, group report juga, begitu ya. Kemudian ini ada foto saya dengan asisten saya, ada emailnya, HP tidak saya berikan Bapak Ibu, kemudian ada bla bla bla, ya. Jadi benar-benar seperti kita berbicara pada saat itu kepada siswa, ya. Kemudian berikutnya ada general information, ini welcome sama saja dengan yang di atas. General information inilah saya gunakan untuk menaruh semua materi-materi di situ, ya. Ada course outline-nya, Bapak Ibu, ada schedule, ada assignment, ada guide untuk ke Schoology-nya, begitu ya. Schoology-nya itu kalau dia mau masuk ke Schoology bagaimana, terus sudah gitu ada juga ini yang pakai bahasa Indonesia karena ini diambil untuk kelas bahasa Indonesia juga.
Begitu, lalu ada 2 buku e-book yang saya berikan. Tapi bukan berarti 2 buku e-book ini cuma ini saja yang mereka harus gunakan. Tidak. Mereka bebas menggunakan apa saja, ini cuma sebagai pemandu saja. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat misalnya ini course outline-nya saya perlihatkan. Jadi dia bisa download, Bapak Ibu. Silakan di-download. Ini pakai Schoology karena saya tidak begitu nyaman dengan Moodle, Bapak Ibu. Ini adalah course unitnya, satuan acara pembelajarannya. Kalau zaman dulu acara perkuliahan, kalau zaman sekarang RPS ya, Pak Endrotomo ya namanya. Ada objektifnya, ada topik, ada learning activities, ada kapan medianya dan evaluasinya. Kemudian ada reference-nya, dan saya menjelaskan di sini walaupun reference-nya itu ada berapa chapter begitu ya, itu ada yang nomor 1, 2, 3 dan appendices itu wajib bagi semua siswa. Sementara chapter-chapter tertentu itu akan dibagi berdasarkan kelompok ya. Terus ada references saya berikan juga, dan kemudian assignment dan penilaiannya seperti apa di sini. Ya, ini semua ada 6 komponen. Nah, ini RPS-nya saya siapkan di sini. Ya, Bapak Ibu, kita balik lagi ke general information. Lalu ada schedule. Walaupun tadi sudah ada, tapi mahasiswa itu harus tetap diberikan 1 lembar schedule khusus. Ya, tadi sebetulnya di course outline juga sudah ada. Tapi mahasiswa tuh biasanya nggak terlalu baca dengan detail, sehingga kita siapkan lagi course outline. Nah, course outline itu jelas week-nya kapan. Jadi bukan pertemuan Bapak Ibu, tapi week kita pakai. Ya, karena ini berdasarkan tatap muka, ini blended dipakainya, bukan offline 100%. Ya. Jadi ada week berapa, jadi bukan tatap muka hari Senin jam sekian, tidak. Ya. Terus learning activities-nya, apa yang harus dilakukan, topik, subjek, dan seterusnya. Ya. Sederhana sih kesannya, tapi memang harus dibuat, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah assignment. Nah, assignment itu harus diberikan kepada siswa langkah per langkah persis dia kuliah pertama. Sehingga sebetulnya dia mempunyai waktu untuk menyiapkan beberapa assignment itu lebih dulu begitu ya. Kalau di online tidak harus berdasarkan hari ini pertemuan keempat, assignment 4 baru dikasih gitu, enggak seperti itu ya. Jadi ini assignment 1 itu virtual group presentation and discussion. Nah, ini virtual group presentation memang Bapak Ibu dia harus menghasilkan mind map ya, kemudian di-upload, kemudian didiskusikan dengan kelompok-kelompok lain. Jadi harus ada argumentasi dan sebagainya. Ini learning competencies-nya, description itu step by step. Form a group of 5 person of your interest. Saya tidak menentukan siapa yang harus, tapi jumlahnya 5. Appoint the chairman and secretary. All groups please read chapter 1 to 3 dan sebagainya. For each group, group 1, chapter 5, 6 plus 7, 8 dan seterusnya. Terus udah gitu, research and practices in English education, each group has to search the internet for the information on this issue based on the assigned chapters. Please produce a mind map of the readings, 1 mind map of each group. Please present and upload mind map, terus apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Jadi betul-betul detail Bapak Ibu. Itu assignment 1, lalu assignment 2 itu individual report. Dia harus pergi visit educational institution ya, harus ada observasi dan analisis. Bukan cuma observasi saja Bapak Ibu, diminta melakukan analisis. Jadi kalau laporannya nanti cuma observasi saja itu tidak saya terima. Harus ada analisis dia apa. Analisis itu kan paling tidak plus dan minus, lalu perbaikannya bisa seperti apa. Itu 3 hal yang saya mintakan. Sama Bapak Ibu, ini juga langkah per langkah, dan ini adalah individual assignment. Kalau tadi mind map itu adalah group mind map. Ya. Assignment 3 itu group reading.
and research, virtual presentation and discussion. Ini mungkin yang lebih umum Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu lihat tadi kan saya memberikan buku ya. Nah, kemudian untuk memperluas wawasan mereka, saya minta select 5 scientific research-based journal articles from the internet dated from 2010 onward. Waktu itu saya mengajarnya 2015, berarti 5 tahun. Nah, bisa juga sekarang Bapak Ibu menentukan 2015 onward atau 2017 onward, terserah Bapak Ibu sekalian, tergantung dari bidang ilmu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, each group must select different set of articles. Ya, jadi kan ada beberapa kelompok, setiap kelompok harus punya artikel yang berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama. Dan saya cek itu. Ya, same article will not be read and disqualified. Ya. Nah, kemudian compare and contrast using the given table. Tabelnya sudah saya berikan, Bapak Ibu sudah saya siapkan. And you will be given 2 weeks to collaborate on this assignment. Your collaboration is expected to be depicted through the Schoology.com. Artinya dia harus melakukan kolaborasi tentang penulisan ini melalui groups discussion di sini Bapak Ibu ya. Sebab kalau tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sudah jadi review mereka. Nah, itu saya nggak mau. Saya ingin melihat juga prosesnya ya. Terus upload dan sebagainya, lalu virtual discussion. Oke, itu tugas 3, dan ini yang saya mintakan. Untuk comparison table-nya, komponen apa saja, artikelnya 1-5, terus yang paling penting itu nomor 8, Bapak Ibu, analysis by the group, has the ICT being used effectively in what condition. Ini adalah hasil analisis. Kalau di atas ini cuma reporting, ya. Tapi kalau nomor 8 ini hasil analisis, justru porsi terbesar nilai ada di sini, ya. Nah, kemudian assignment 4, mereka harus mengembangkan e-learning package untuk bahasa Inggris. Dan diberi waktu berapa lama, apa yang harus dilaporkan, dan seterusnya. Nah, itu assignment-nya Bapak Ibu. Jadi dari awal mereka sudah tahu bebannya tuh seperti apa untuk kuliah. Gitu ya. Sementara itu Bapak Ibu, kalau buku sih Bapak Ibu udah tahu begitu ya. Dari general information yang paling penting saya rasa itu. Kemudian kita beranjak misalnya ke yang introduction. Nah, di introduction ini misalnya ada PPT saya, ya. Terus ada link Bapak Ibu, positive effects of integrating, ada link juga, banyak linknya, ada pengantar dari saya, ya. Silahkan ini linknya bisa ditambah, bisa juga linknya itu adalah link video, link PDF, link simulasi, silahkan. Nah, kalau video itu bisa di-embed di depan, Bapak Ibu, di bagian ini. Di sini bisa di-embed kalau mau, tapi kalau saya tidak terlalu keen on video, karena video itu agak berat ya. Kalau mahasiswa HP-nya masih kuotanya terbatas, kasihan dia harus download video atau menjalankan video yang dari YouTube. Itu kadang-kadang muter terus seperti itu, lemot gitu ya. Ini kemudian yang kedua juga seperti itu, Bapak Ibu disiapkan, sudah mulai assignment ini, dan kemudian sudah mulai banyak urusan diskusinya, grup formnya ya, grup A, grup A1, A2, A3, A4, terus ini grup B yang bahasa Indonesia nih, B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa, kemudian mereka silahkan upload assignment-nya. Ya. Ini, nah seperti ini Bapak Ibu, ini adalah hasil kerja mereka dari grup A1. Teman-temannya boleh review, ya, boleh mengomentari, dan peran saya seperti apa. Ada good, but please support your statement with literature, research article. Harus selalu seperti ini, Bapak Ibu. Sentuhan individu, sentuhan kelompok bagus, menyenangkan sekali. Nah, terus udah gitu ada warning-warning dan seterusnya. Ini mahasiswanya cukup aktif, Bapak Ibu. Ya.
Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat memang tidak terlalu banyak ini ya. Saya berperan, tetapi persis berperan itu memang seharusnya. Karena saya melihat, oh ternyata mahasiswanya sudah cukup bagus, ya silahkan diteruskan dan tidak ada masalah, gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu akan bilang, loh gimana kalau begitu dosennya dihitungnya nggak ngapa-ngapain dong? Kan ada waktunya kita setiap hari Bapak Ibu untuk seperti ini saya harus spend 4 jam ya mengelola ini setiap hari karena saya harus melihat apa kerjaan mereka benar atau tidak, lalu ada komentar, terus udah gitu ada lagi pendapat-pendapat temannya, saya periksa juga benar atau tidak, oke atau tidak, right on the track atau tidak gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ini seperti ini Bapak Ibu kira-kira ya. Lalu ada guest lecture, saya juga minta guest lecture. Ingat tadi ya Bapak Ibu ada social learning begitu ya. Ini ada yang namanya Winastawan Gora Swajati. Ini orangnya Bapak Ibu. Terus udah gitu apa yang akan sajikan oleh beliau, kemudian ada PDF-nya, juga ada link-nya gitu ya. Nanti si guest lecture itu datang ke kampus. Waktu itu masih sistemnya blended tatap muka gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita bisa lihat juga di sini ada grup ya. Grupnya ini banyak karena saya punya mata kuliah banyak gitu ya. Tapi kita lihat ini grup A1 misalnya. Ya. Nah, ini grup A1 mereka diskusi di sini. Jadi ada uploading, ada PDF, ada apapun e-learning package-nya dan seterusnya ya. Jadi tidak dibatasi. Ini adalah sharing mereka. Ya. Ini sharing mereka untuk teman-temannya dalam kelompok. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Terus grup lagi. Nah, ini juga sama seperti ini. Ya. Bapak Ibu silakan dilihat begitu bagaimana mereka berinteraksi. Ya. Tapi tidak cuma sekedar menjawab halo apa kabar, alhamdulillah, assalamualaikum, enggak seperti itu. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu ceritanya itu salah satu course. Ada satu course yang relatif saya senang begitu ya. Ini saya ikutan mata kuliah ini di UI, Bapak Ibu. Kalau tadi di Muhammadiyah UHAMKA, ini di UI saya mengajar khusus untuk penelitian informasi, khususnya penelitian kuantitatif, ya, introduction to information research sama kuantitatif. Ya. Jadi ini S2. Mungkin karena sudah S2 jadi lebih gampang begitu ya mengaturnya. Ini S2, ini pengantarnya sama seperti tadi, fotonya ada, lalu ada salam pembuka dan sebagainya, lalu saya berikan silabus dan bahan bacaan di sini. Ini saya cuma 4 sesi Bapak Ibu, bukan 16 sesi. Nah, ini adalah course outline-nya, jadwal, video yang saya minta mereka lihat, lalu ada PPT saya, ada daftar mahasiswa, karena mereka harus diskusi satu sama lain via WA dan via Schoology. Misalnya ini ya Bapak Ibu, saya kasih lihat jadwal dan tugasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu jadwal perkuliahan dan tugasnya. Karena saya cuma dapatnya 4 kali pertemuan, yaitu tanggal 2 Maret, 9 Maret, 16 Maret, dan 23 Maret, padahal topiknya luar biasa berat, Bapak Ibu, saya ambil persis hari sesudah dosen yang pertama, ya. Lalu juga seminggu berikutnya setelah saya itu masih milik saya. Jadi kira-kira jumlah rentang waktunya itu menjadi 6 minggu. Nah, itu yang saya gunakan. Ya. Ada pertemuan tatap mukanya, walaupun saya tidak bisa memenuhi pertemuan tatap muka itu semuanya, karena saya sudah di Senayan ini.
dikti ya. Nah, untuk yang pertama sebelum dia ketemu tatap muka pun dengan saya, dia sudah harus melakukan sesuatu. Ya, kemudian tatap muka itu digunakan untuk apa? Untuk penjelasan dari saya dan presentasi kelompok. Ya. Lalu berikutnya, minggu berikutnya mereka harus ngapain? Lalu pertemuan berikutnya ngapain lagi? Begitu seterusnya sampai terakhir. Ya. Nah, mari kita lihat untuk ininya, Bapak Ibu, silabus course outline-nya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat bahwa saya memberikan cara bagaimana dia harus join grup ya di Schoology ini karena menggunakan kode ya, kode-kode tertentu. Bagaimana caranya untuk join grup? Silahkan langkah per langkahnya saya buatkan sehingga mereka bisa secara mandiri melakukan, tidak harus lagi dibimbing oleh kita dalam bentuk tatap muka. Ya, kemudian ini yang tadi Bapak Ibu lihat ya, tujuan pembelajaran, terus tugasnya Bapak Ibu ini tolong dilihat. Misalnya tugas kelompok ini tugas 1 itu kelompok, apa yang mereka harus lakukan, yaitu mereka harus mensurvei skripsi mahasiswa, dibagi nantinya. Tugas kelompok 2 adalah proposal penelitian, tugas kelompok 3 adalah analisis artikel, literatur review, tugas 4 adalah individu, yaitu partisipasi dalam diskusi. Nah, begitu lagi tugasnya satu persatu dijelaskan Bapak Ibu, ya, survei dan sebagainya. Nah, saya cukup bangga dengan kelas ini Bapak Ibu karena dari 5 kelompok itu 4 kelompok semua berhasil menulis artikel internasional dari masa pertemuan cuma 6 minggu itu. Kemudian 1 berhasil dalam seminar nasional. Alhamdulillah seperti itu. Ya, jadi artinya penjelasan-penjelasan dan kemudian tugas-tugas ini dijalankan dengan benar oleh mahasiswanya sehingga berhasil menjadi artikel. Ya. Kemudian grupnya Bapak Ibu bisa dilihat ini kali ya, yang ada 5 grup. Misalnya ini grup 5 begitu ya. Ini mereka bagaimana berinteraksi ya. Tidak terlalu banyak sekali lagi saya untuk langsung terjun menjawab dan sebagainya tidak, tapi mereka saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira sekarang Bapak Ibu bisa memberikan informasi pada saya, Bu Polin tuh tadi mata kuliahnya udah cukup atau belum berdasarkan kelengkapan mata kuliah atau berdasarkan komponen atau berdasarkan prinsip-prinsip yang saya terapkan. Silakan Bapak Ibu. Kan tadi kita lebih banyak sharing contoh aja yang lebih baik gitu ya. Oke, Bu Paulina, ini banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dosen Universitas Ciputra. Ini saya sampaikan satu persatu atau bagaimana, Bu? Silakan disampaikan. Satu-satu ya, Bu ya. Saya nggak jemput baca. Oke, Bu. Ini saya dari atas dulu ya. Ada pertanyaan dari Bu Dami. Prinsip yang digunakan itu rangkaian pada setiap pertemuan atau rangkaian dalam satu semester ya, Prof? Prinsip yang digunakan itu istilahnya gini. Itu prinsip dasar, ya. Tapi kita sebagai chef atau director dari proses pembelajaran itu bisa memasukkan mana di mana itu tergantung kita. Misalnya, tidak semuanya itu harus kelompok belajarnya. Bosan juga mahasiswa, ya. Tidak selamanya harus individu. Bosan juga mereka. Tidak selamanya harus diberikan misalnya augmented reality, bosen juga. Jadi kapan, di mana selama satu semester itu kombinasinya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan bilang, oh kita udah kok pakai prinsip ini di pertemuan ini. Apakah memang cukup? Jangan membatasi diri. Ya, be open mind. Kemungkinannya itu dalam satu pertemuan ada beberapa prinsip diterapkan. Gitu. Silahkan.
Oke, Bu Dame. Bu Dame, apakah Baik. ada pertanyaan mungkin? Ya, cukup Bu, silakan. Cukup. Oke, Bu Oke. Dame. Oke, Bu, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Lili. Apakah aplikasi apa yang Ibu pakai untuk collaborative learning? Kebetulan saya pakai ini, namanya Schoology ya. Itu memang sudah ada fasilitas untuk kelompok. Ya, jadi tidak perlu plug-in lagi, tidak perlu nambah lagi, gitu ya. Itu sudah ada fasilitas untuk kelompok. Ini gratisan, murah meriah, tapi saya tidak memperoleh, misalnya analitiknya saya tidak memperoleh. Kalau mau learning analitik saya harus bayar. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya misalnya Microsoft Teams, ya Microsoft Teams itu Bapak Ibu juga bisa pakai, sebab Microsoft Teams itu bisa dipakai untuk kelompok, Bapak Ibu. Bagus sekali, ya. Hampir sama dengan Schoology, ditambah fiturnya adalah fitur video conference barengan, gitu ya. Nah itu bagus sekali untuk Microsoft Teams. Kalau Zoom, saya lihat bisa untuk video conference begini, tapi untuk urusan repository, terus urusan kerja kelompok rasanya belum, gitu ya. Mereka masih terpisah-pisah. Nah, kalau Microsoft Teams itu sudah lengkap dalam satu tools bisa digunakan. Itu yang saya lihat. Ya, cuman Microsoft Teams itu ada yang gratisannya sampai batas tertentu, ada juga yang nanti kemudian kalau sudah cukup banyak itu harus bayar. Ada lagi Google Classroom. Google Classroom juga bisa itu, ya. Tapi terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana, saya rasa nggak masalah. Silakan Pak Luki. Di tempat kami menggunakan Moodle dan juga sudah ada fasilitas untuk membuat grup. Oke, bagus kalau begitu. Jadi di UC kami tidak menggunakan learning management learning system yang lain, tapi kami tetapkan menggunakan Moodle. Oke, boleh. Kalau sudah ada plugin groups-nya, no problem. Yes. Oke, saya lanjut Bu Pauline. Ya. Oke, mengenai collaborative learning ini, Bu Livia menanyakan, untuk evaluasi dari mahasiswa dari belajar online, mereka mengalami kesulitan untuk bisa tune-in bareng rekan satu grup dalam kerja bersama. Selain mentoring dari dosen, apa ada support lain yang dapat dilakukan untuk encourage motivasi dan regulasi diri dalam collaborative learning tersebut, Bu? Saya memanfaatkan feature group, Bu, seperti ini, ya. Bentar, saya kasih lihat. Nah, di sini kita tahu misalnya membernya itu ada 8 itu saya sendiri 1, berarti kan sisanya 7 member aslinya, ya, dari kelompok itu. Nah, saya bisa lihat ini member ini bagaimana keaktifannya dan sebagainya. Memang harus dilihat dan harus dinilai judgment-nya kita. Ini sangat subjektif sekali, ya. Tapi itu lebih baik. Nah, untuk menilainya seperti apa? Ada rubriknya, Bapak Ibu. Ada rubrik yang saya gunakan. Misalnya dia posting lebih dari 10 kali, itu 1. Dia posting bahan untuk di-share ke teman-temannya. Terus dia menjawab pertanyaan temannya, menjelaskan kepada temannya. Lalu dia berargumentasi pada temannya. Ada tuh semuanya, checklistnya Bapak Ibu. Sehingga siapa yang bisa dapat full 10% misalnya, atau ada yang kurang cuma dapat 8, ada dapat 7, dan seterusnya. Jadi ini yang harus dilakukan untuk menilainya. Untuk motivasinya Bapak Ibu, saya terus terang menggunakan keep the good spirit, terus selalu mengingatkan, besok udah tugas ini loh, besok kita ngumpulin ini loh, dan seterusnya. Ya, ternyata mahasiswa itu seneng Bu kalau disentuh secara emosinya gitu ya. Misalnya ini, keep the good spirit, itu kan artinya kita memotivasi dia ya. Kemudian ada lagi mana nih? Oh, sayanya jarang di sini. Oke. Saya ambil yang yang tadi aja yang lebih sering saya. Nah,
Ya, seperti ini misalnya, dear all, two things need to be of your concern, bla 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 gitu ya. Walaupun sekata-sekata atau sepotong-sepotong seperti ini, mereka senang menerima perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi silakan ini dipakai juga gitu ya. Dipuji, disapa dan seterusnya. Itu mereka senang sekali gitu ya untuk maju terus gitu ya. Dan kemudian kalau tugasnya itu dibaca ya, itu menandakan kita juga involve dengan mereka. Nah, itu mereka juga senang. Gitu, Bu. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai hitungan, Bu. Jadi ada Pak Tri melemparkan pertanyaan, Prof. Paulina, saya mengajar kuliah yang banyak hitungan. Untuk memastikan pemahaman mahasiswa, saya meminta mereka membuat rekaman video bagaimana mereka menyelesaikan soal-soal. Bagi saya efektif sekali, namun bagi mahasiswa mereka merasa bebannya jadi berat. Apakah ada alternatif lain? Kemudian ada dari Bu Helena, siang saya ingin bertanya karena kebetulan saya mengajar MK Hitungan. Saya bingung bagaimana saya benar-benar dapat mengukur capaian pembelajaran, apakah sudah dipahami mahasiswa atau tidak. Bila diberi kuis, maka yang terjadi mahasiswa itu menyontek. Bila diberi tugas latihan, mahasiswa juga sama, sering menyontek. Bagaimana saya bisa yakin bahwa mereka bisa membuat laporan keuangan, laba rugi neraca, arus kas, dan perubahan modal, dan bagaimana mereka bisa mengalokasikan kos mereka sehingga bisa menghitung harga pokok produksi. Mohon bantuannya, Prof. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk hitungan yang pasti-pasti, kalau nyontek itu kan pasti hasilnya sama gitu ya. Tapi kan jalannya mungkin berbeda. Coba tolong Bapak Ibu membuat latihannya itu jangan yang tentang hasilnya. Ya. Angka terakhir itu harus misalnya 5 miliar, begitu jangan seperti itu. Tapi justru kita lihat gunakanlah berbagai cara untuk mencapai yang 5 miliar ini, misalnya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Contoh Bapak Ibu, saya pernah waktu masih kuliah nih ya di Amerika dulu, itu saya salah menghitung akar 225. Akar 225 itu saya hitung sebagai 25, bukan 15. Harusnya 15 ya. Nah, kesalahan angka fatal, menyebabkan semua hitungan saya yang korelasi apa segala macam itu salah gitu ya. Kalau dihitung dari angkanya. Tetapi ternyata dosennya bilang, "Oh enggak, ini prosesmu untuk sampai pada angka terakhir itu ternyata betul. Jadi cara saya jalannya gimana itu betul." Nah, itu yang dihargai, Bu. Jadi saya tidak dapat D, saya tidak fail, tapi saya tetap lulus, cuma saya kurang teliti jadi dapatnya A minus. Gitu. Tidak dapat A full, kurang teliti aja A minus. Tapi jalannya benar, udah dihargai. Nah, yang seperti itu harus bisa nih, Bu. Jadi, Ibu jangan memberikan tugas itu cuma satu, semua orang harus mengerjakan yang sama, hasilnya pun nanti harus sama. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau dalam online itu tugasnya harus beragam, siswa bisa milih dia yang mau yang mana, misalnya 10 kasus ya. Untuk menghitung rugi laba itu ada 10 kasus. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Hipotetis nggak apa-apa, Ibu membuat begitu ya proyeknya itu. Kemudian siswa bisa memilih, saya mau yang kedua, dia bisa yang ketiga, dan seterusnya. Pilihan itu dilaporkan kepada dosen, sehingga dosennya jelas. Kemudian, Bapak Ibu, itu kalau individual. Kalau kelompok, sama seperti itu, tapi berikan juga fasilitasi grup. Ya, dari grup ini, tolong teman-teman di anggota grup itu harus menjelaskan di sini, Bapak Ibu, secara tertulis, versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya. Jadi kelihatan kemajuannya. Ya, ketahuan dia sampai mana, pola pikirnya benar atau tidak. Nah, persis versi 3 misalnya, Ibu melihat, loh kok itu ada yang salah ya, harusnya di sebelah kiri, kok ini di sebelah kanan, misalnya seperti itu. Ibu bisa langsung di sini intervensi. Apakah memang itu benar,
bagaimana kalau yang nomor 7 itu dipindah kolom, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak boleh tugasnya itu cuma satu, sama, seragam untuk semua mahasiswa, dan hasil yang diharapkan dari tugas itu adalah satu jawaban saja. Misalnya, rugi 5 miliar. Nah, itu nggak bisa, Bu. Kalau dalam online, biasanya kita lebih terbuka, jadi tidak seperti itu, kita justru meminta mereka untuk berkreasi lebih dari itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian lanjut mengenai reading ya Bu. Jadi Bu Dami menanyakan, Prof. Pauline menurut saya terlalu banyak tulisan pada materi yang Ibu berikan. Ya. Saya pun sering melakukan ini. Menurut Prof, bagaimana mendorong mahasiswa mau membaca dan memberikan atensi penuh pada yang tertulis? Karena pengalaman saya, mahasiswa cenderung menghindari atau tidak memiliki minat membaca dengan detail. Ya, makasih. Ya. Ini memang sengaja saya perlihatkan pertama kepada Bapak Ibu karena memang ini juga scroll Bapak Ibu. Untuk menghabiskan baca welcome itu 3 scroll, ya, 3 kali turun. Nah itu tidak baik Bapak Ibu. Ya, saya akui ini is not the best, but it is an example for you not to follow gitu ya, kan seperti itu ya. Jadi ini memang tidak baik. Nah, kemudian bagaimana caranya mereka membaca, Bapak Ibu? Tadi di tugas, Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ingat, ya, di assignment misalnya. Ini ya, Bapak Ibu, dari bukunya yang saya tadi postkan, Teaching in Digital Age, saya mintakan bacanya tuh kelompok berbeda-beda Bapak Ibu. Sehingga kalau satu ini tidak baca, yang ini, yang 2, 3, 4 itu akan dirugikan. Karena mereka ini, yang 2, 3, 4 akan depends on group 1 untuk chapter 5 dan 6. Lalu yang grup 1 akan depends on grup 2 untuk chapter 7 dan 8. Seperti itu. Sehingga kita menciptakan dinamika di kelas, satu sama lain itu saling ngajarin. Ya, saling ngajarin ke kelompok yang lain. Walaupun nanti ketika presentasi, saya juga chip in, ya, saya juga intervensi gitu. Tapi bukan berarti saya yang akan mempresentasikan chapter 5 dan 6. Oh tidak, mereka yang akan presentasi. Kalau ada salah, tambahan, dan sebagainya, saya intervensi. Nah, sehingga setiap grup itu menjadi dependent terhadap grup yang lain. Nah, ini menciptakan dinamika, mau tidak mau mereka harus baca. Sebab kalau ini tidak baca dan tidak melakukan presentasi, saya pun tidak akan melakukan presentasi. Saya tunda sampai minggu depannya atau sampai kapan mereka sudah siap. Gitu. Jadi saya tidak akan melakukan presentasi by myself walaupun saya bisa melakukan itu, ya. Nah, terus jadi lambat dong, Bu. Ya, lambat memang, tapi dalam hal ini kalau saya kalau memang terlewat silakan jalankan sendiri. Additional time on your own, saya sudah move on ke week berikutnya atau ke babak berikutnya. Gitu, Bu. Jadi ada galaknya juga, ada baiknya juga, Bu. Oke, baik Bu. Kemudian untuk mengenai reading literacy ini kan cukup banyak mahasiswa yang malas membaca ya Bu. Apakah referensi bagi mahasiswa itu harus membaca dari bahan kajian yang sudah kita berikan Bu? Apakah ada cara lain? PPT untuk memandu mahasiswa silahkan, ya. Tapi ingat, mahasiswa harus, learning is open kan? Mahasiswa harus mencari sumber lain. Jadi mau tidak mau mereka atas upayanya sendiri, tolong dimintakan mencari 5 artikel. Salah nggak apa-apa, Bu. Ya, misalnya 5 sumber belajar. Salah nggak apa-apa, nanti salah itu kita bilang, oh ini ternyata tidak cocok dengan ini karena apa. Itu menjadi feedback untuk mereka. Tetapi ketika mereka sudah dapat 5, misalnya terus mereka datang ke kita,
Bu, saya udah dapet nih yang ini gitu ya, 5 nih, berbeda dengan yang lain. Appreciate dulu ya, walaupun nantinya ternyata salah. Jadi artinya the choice is them, ya, punya mereka sendiri pilihannya, bukan pilihan kita. Kita cuma bilang, oke, 5 dan 6 saja ditambah, kamu cari sendiri nih artikel-artikel di dalam English Education. Silakan. Saya mintanya 5 atau 2 atau 3 terserah. Ya, tapi harus ada tambahan, tidak boleh cuma chapter 5 dan 6 saja. Gitu. Itu, Bu. Gayanya saya kayak gitu. Oke, Bu. Ini next ada pertanyaan dari Pak Luki. Bagaimana menghadirkan social presence dan teacher presence dalam pembelajaran daring? Bagaimana juga mengkondisikan mahasiswa kita lebih organized dan bisa mengatur waktu belajar, Bu? Ya, kalau mahasiswa lebih organized itu sebetulnya mudah sih, nggak terlalu susah karena mahasiswa lebih sadar gitu ya. Jadi kalau memang mereka tidak organized, it is because they don't want to, bukan they don't know how to gitu ya. They don't want to. Nah, ketika don't want to ini barangkali bisa ada pendekatan-pendekatan lain gitu ya. Ini saya punya cerita ekstrim. Ada satu mahasiswa selalu datang terlambat di kelas saya, gitu ya. Kalaupun online dia datangnya cuma berapa menit saja, 10 menit. Yang lain tuh saya lihat dari rekamannya, itu misalnya sampai 1 jam, sampai 2 jam. Saya tahu mereka berdiskusi. Yang ini cuma 10 menit. Lalu saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Kamu nggak suka ya sama mata kuliah ini? Nah, terus ternyata dia itu bilang, saya tuh nggak pernah dihargai, Bu, di mata kuliah manapun. Terus saya bilang, siapa bilang saya nggak menghargai lo? Kamu nggak pernah bunyi, gimana saya menghargai? Coba bunyi. Saya akan lihat apakah betul atau tidak, nanti saya appreciate. Jadi artinya, they want to do something but needs acknowledgement. Ya, dan acknowledgement itu penting banget gitu loh. Nah, ternyata setelah saya bilang begitu, terus dia masuk, dan idenya ternyata bagus, anak itu pinter gitu. Idenya bagus, lalu saya upload untuk semua sekelas itu. Saya bilang ini loh contoh yang baik dari tugas ini dan sebagainya. Wah, seneng sekali dia. Dan udah teman-temannya diurusin sama dia. Malah gitu loh. Jadi saya punya asisten gitu. Cepetan. Saya bilang kenapa jadi begitu ya dia. Tapi that's just a personal touch ya, satu pertanyaan kecil gitu, tapi itu ekstrimnya. Barangkali di tempat lain, Bu, Pak, yang tidak terlalu ekstrim seperti itu ya, sekali lagi kita personal touch, selalu harus ada WA dan sebagainya. Itu ya mahasiswa saya juga FB, Bu, Bapak Ibu, ikutan FB. Kenapa? Bukan karena saya pengen selfie, tapi karena saya ngikutin mahasiswa saya melalui FB. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, terus pergi misalnya ke gunung, kemana, saya kasih komentar, wah demen bener itu. Senang sekali mereka. Padahal cuma sekedar like atau apa begitu, tapi senang sekali mereka dapat sesuatu dari kita. Ya. Itu personal touch yang mungkin nggak bisa ada di teori ya Bu, Pak. Silakan. Yang tidak organize itu seperti itu ya tadi. Yang malas baca, Bapak Ibu, tolong diberikan kesempatan untuk mereka saling ngajarin satu sama lain, jadi merasa dependent begitu ya. Itu salah satu strategi yang saya gunakan. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Anton. Apakah titik kelemahan dari dosen maupun mahasiswa yang Ibu Pauline lihat selama ini dalam proses belajar mengajar, Bu, secara online? Dosen itu pikirannya kalau mengajar online tuh enak karena dikasih aja materi udah di situ ya, apalagi kalau cuma PPT aja juga nanti mahasiswa belajar sendiri gitu ya. Nah, it's not correct ya. Tidak betul seperti itu. Karena ternyata di online itu justru lebih banyak touching-nya. Ya, personal touch-nya itu lebih banyak. Bapak Ibu, kalau saya tatap muka biasa kan cuma 1,5 jam saya datang ke kelas setiap hari Rabu seminggu sekali. Misalnya seperti itu. Tapi kalau di online ini, setiap malam harus saya baca mereka.
itu lagi ngapain mereka? Lagi berantem apa enggak? Tugasnya udah dijalanin atau belum? Lurus atau tidak jalannya? Kalau belok-belok diluruskan lagi oleh kita. Terus personal touching everybody gitu ya. Yang seperti itu ternyata ya saya bilang tadi 4 jam satu hari kalau saya lagi ngajar. Makanya kalau saya cuma minta ngajar karena saya sambil kerja ya Bapak Ibu, satu semester tuh satu mata kuliah aja. Nggak nyanggup saya. Ya, kalau 3-4. Nanti mungkin kalau saya sudah full time balik lagi seperti Pak Endro Tomo begitu ya, balik lagi di kampus, nanti saya bisa barangkali 3-4 mata kuliah. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu, 4 jam sendiri harus saya manage itu mata kuliah. Satu mata kuliah saja. Ya. Dengan segala macam lika-likunya. Yang paling seru itu personal touching. Nah, sekarang tuh kan personal touching bisa pakai emoji ya. Nah, itu harus nyari-nyari juga emoji itu yang benar, yang cantik, ada GIF-nya dan sebagainya. Harus rajin seperti itu. Kita ikutan jadi anak muda. Oke. Oke, baik Bu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Christian Ricardo. Jadi kebetulan semester depan saya mengajar mahasiswa semester 1. Salah satu hal penting untuk mahasiswa semester 1 itu adalah mengenal satu sama lain ya Bu, dengan teman sekelasnya. Nah, pada pembelajaran online, biasanya menggunakan games untuk mengajak setiap mahasiswa berkenalan dengan teman sekelasnya. Tujuannya itu untuk membentuk kelompok. Pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips dari Bu Paulina agar metode pembelajaran online dapat memfasilitasi mahasiswa untuk berkenalan satu sama lain? Terima kasih. Kalau ada game, alhamdulillah bagus itu Pak. Gamenya game kelompok ya, bukan game individu. Nah, jadi mereka bermain tapi harus kelompok. Nah, contoh, ya anak saya itu seneng Warcraft. Bapak Ibu tahu kan Warcraft? Yang masih muda-muda pasti tahu nih Warcraft. Saya nggak bisa mainnya, tapi saya menyaksikan anak saya main. Jadi dia main itu rupanya Warcraft itu seluruh dunia. Ya ada perkumpulannya. Saya baru tahu juga tuh, ada perkumpulannya. Terus mereka bisa berpasang-pasangan. Ya. Nah, anak saya tuh punya pasangan yang tinggalnya di Denmark. Jadi begitu jam 6 di Denmark itu adalah sekitar jam 1 siang di Jakarta, itu mereka main bersama. Timnya dia adalah sama si Denmark ini. Terus ada pasangan lain dari Cina dengan Amerika dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa ternyata, tapi gamenya itu harus kelompok. Nah, terus saya tanya sama anak saya, emang kamu ngerti yang dia omongin tuh apa? Enggak. Terus udah gitu saya bilang, kamu ngocehnya pakai bahasa apa? Ya Inggris sepotong-sepotong. Terus nggak ngerti bahasa Denmark. Ya enggak mah, kita main aja. Pokoknya kita tahu, udah level segini harusnya begini, udah level segini harusnya begini. Nah, seperti itu. Ternyata bisa itu Bapak Ibu. Dia jadi kenal tentang temannya di Denmark itu, apa yang dilakukan, kerjaannya apa, dan sebagainya. Hanya dengan bahasa yang terbata-bata. Gitu ya, bukan bahasa yang fasih begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi gamenya oke, tetapi gamenya harus game yang kelompok. Ada kok game yang kelompok, bukan game yang individu kalau untuk saling mengenal. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan pemberian tugas secara kelompok. Saya menyaksikan juga anak saya di UI, Bapak Ibu. Ketika ada pengumuman dia diterima di UI, langsung pihak BEM-nya UI itu menghubungi dia. Ya. Terus dimintakan bekerja sama secara online dengan 7 mahasiswa lain, jadi ada 8 dalam kelompoknya itu. Ada yang di Ambon, ada yang di Simalungun, ada yang di mana, seluruh Indonesia. Ya. 7 orang plus dia 8. Ngapain? Harus bikin video tentang diri masing-masing dan di-share. Terus udah gitu bikin video yang tentang daerah sekitarnya. Terus bikin bakti sosial, Bapak Ibu sekalian, ke daerah sekitarnya. Dan bikin paper tentang persahabatannya itu di 8 orang itu. Jadi ada tugas kelompok yang menyebabkan mereka mengenal satu sama lain. Ya. Jadi bukan cuma game perkenalan saja, tapi dilanjutkan dengan tugas kelompok.
begitu mereka masuk, ada acaranya apa, perkenalan mahasiswa baru tuh udah saling kenal, udah saling mengelompok dengan sendirinya. Terus dipecah lagi oleh teman-teman UI untuk kenal yang lain lagi. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik Bu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Jenny. Bagaimana isu terkait dengan hak cipta ketika kita share e-book orang lain? Kemudian ada juga saya kurang paham yang learning is augmented. Apakah Ibu bisa memberikan contoh-contohnya? Ya. Oke. Kalau hak cipta Bapak Ibu itu ikuti peraturan kutipan dan pemanfaatan. Misalnya kalau gambar Bapak Ibu, gambar itu harus ada diambil dari mana, itu selalu pakai. Ya, jadi jangan dilepas begitu aja gambar seenaknya begitu, enggak. Kutipan juga seperti itu. Nah, tinggal yang menilai ini sekarang. Misalnya berapa persen sih ini dari tulisan saya ini adalah 100% milik saya atau ini adalah 50% milik orang lain. Nah, itu silakan pakai Turnitin nggak apa-apa ya. Kalau urusan seperti itu. Jadi tulisan ini terus terang ini tulisannya baru begitu ya. Jadi artinya milik saya sendiri, tidak nyontek dari yang lain. Tapi kalau di Turnitin kan mungkin saja bisa ada persamaannya. Nah, sekali lagi untuk hak cipta, tolong Bapak Ibu digunakan ya sesuai dengan aturan kaidah kutipan, kaidah pemanfaatan gambar atau apa. Atau kalau Bapak Ibu mau ikuti Creative Commons, ya, sistem dari Creative Commons. Dikatakan misalnya kalau saya mau, ini saya bisa bilang ini adalah hak cipta saya. Jadi yang boleh dilakukan oleh Pak Endro Tomo kalau mau pakai ini silahkan, tapi harus dicantumkan nama saya. Atau Bapak cuma boleh mengcopy learning competencies-nya saja, deskripsinya tidak boleh. Misalnya seperti itu. Ada aturan-aturan dari Creative Commons. Ya. Silahkan kalau mau gunakan seperti itu. Ya, Baik, itu Bu Jenny. yang satu lagi tadi apa? Untuk sebentar Bu. Yang augmented itu Bu. Augmented. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu yang augmented yang gampangnya, Bapak Ibu tahu time zone nggak? Time zone ya di mall-mall banyak kan? Ya, Bapak Ibu tahu ya time zone. Coba pergi ke time zone. Di situ ada tempat di mana kita pakai headset, terus kita ngikutin lagu atau ngikutin satu permainan, terus kita main sendiri. That is augmented reality. Ya, jadi seolah-olah ketika kita main sendiri pakai ini, ada lagi yang pakai kacamata visor begitu, kita seolah-olah masuk tuh di dunia itu, ya, terus bermain atau melakukan sesuatu atau dansa-dansa. Malah saya pernah diminta oleh teman, yuk kita main tenis virtual, begitu ya. Jadi beneran saya main tenis begitu, tapi bolanya nggak ada, raketnya pun nggak ada begitu di tangan saya. Cuma kalau di dalam bayangan virtualnya itu saya betulan main tenis di lapangan, gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu, augmented reality ataupun virtual reality. Itu berguna untuk yang sekali lagi lab-lab Bapak Ibu, ya. Atau misalnya kalau mau istilahnya arkeologi misalnya, pergi ke piramid di Mesir. Nah itu bisa pakai augmented reality, terus masuk ke dalam piramidnya ada apa dan sebagainya. Itu bisa pakai augmented reality seperti itu, ya. Tapi lebih bergunanya itu adalah untuk yang lab dan praktek praktikum. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau, sekarang mall udah buka kan ya Pak Luki ya. Jadi bisa ke time zone dan ya pura-pura gitu jadi anak muda gitu ya. Tapi jangan nanti diketawain sama Pak Luki kalau saya jingkrak-jingkrak di situ gitu. Sendirian gitu. Silakan. Pakai social distancing Bu Paulina. Iya Pak.
Pakai masker. Pakai masker. Jenny Tapi mungkin kalau ada tanggapan. olahraga pakai masker nggak boleh, Pak. Ntar masalah, Pak. Ya, terima kasih Bu Pauline. Ya. Pauline, saya tadi menanyakan yang terkait dengan copyright itu, maksudnya ketika kita meletakkan e-book di e-learn kita, gitu ya, di LMS kita, apakah itu akan menjadi masalah, kah, Bu? Terima kasih. Ya, Bu, kebetulan e-book yang saya taruh di sini, Bu, itu adalah e-book yang memang dapatnya bisa gratisan, Bu, in public domain. Baik. Ya, ini Baik. public domain. Jadi kalau Ibu lihat sekarang ini, Ibu search di Google, Ibu juga bisa download. Ya, everybody do it. Jadi ini adalah materi-materi buku-buku yang saya peroleh memang sudah ada di public domain. Kalau tidak ada di public domain, maka itu harus biasanya beli, Bu. Kalau tidak ada di public domain, susah aksesnya. Kecuali Ibu pakai akses yang bajakan, gitu ya. Tapi kan akan ketahuan, nah itu nggak boleh. Apakah Ibu beli, misalnya berlangganan di dalam bentuk digital, biasanya ada untuk 3 bulan berapa, untuk 1 tahun berapa, begitu ya. Atau misalnya memang Ibu minta izin ke pengarangnya. Kalau kebetulan Ibu tahu, Ibu kenal, why not, gitu ya. Minta izin kepada pengarangnya. Seperti itu. Tapi satu lagi ini untuk Pak Lucky dan pimpinan Universitas Ciputra, ternyata Pak, yang seperti ini tuh bisa dihak ciptakan, Pak. Ya, saya ini belum menghak ciptakan ini. Ini kalau Bapak niru saya, itu saya nggak bisa komplain gitu ya. Jadi, tapi kalau sesungguhnya setiap yang seperti ini rancangan, ini kan rancangan mata kuliah saya dalam bentuk digital ini bisa dihak ciptakan. Bisa. Jadi seperti buku ajar begitulah ya, Bu. Ya, betul. Jadi ini bisa dihak ciptakan. Silakan. Nah, Pak, kalau dosen dari LPPM, Bu. Ya, kalau dosen sudah bisa nulis seperti ini, ketika di print sekalipun ini rasanya sudah jadi buku ajar lebih dari 50 halaman ini. Yes. Ya, Bu Jenny? Baik, terima kasih Bu Pauline. Baik, next untuk pertanyaannya. Jadi sebelum offline, saat offline itu kan mahasiswa melakukan observasi dan analisa di lapangan, Bu. Nah, apabila COVID seperti ini dan pembelajaran menjadi online, apakah ada masukan atau tips and trik dari Ibu untuk mengurangi kunjungan ke lapangan untuk membatasi pergerakan COVID? Nah, kemudian ada juga metode yang dapat digunakan terkait dengan prinsip play. Dalam online learning ini menurut Ibu bagaimana metodenya? Ya, oke. Untuk kunjungan ke lapangan, Bapak Ibu, bisa juga digantikan dengan kunjungan virtual. Mereka yang melakukan sendiri, menginisiasi sendiri bisa kok. Ya, selain virtual tour, memang betulan virtual tour banyak kan di Google dan di internet, ya. Terus mereka juga bisa mengadakan VCon dengan siapa entah, ya. Mereka ikut suatu acara mungkin ketemu dengan kadisnya atau manajernya dan sebagainya, itu bisa gitu ya. Tapi istilahnya kunjungan itu bisa dilakukan dalam bentuk virtual. Tidak menjadi masalah, siswa bisa menginisiasi, cuma atas inisiatif tersebut Universitas Ciputra tolong menyediakan sarana prasarana. Misalnya kalau ada mahasiswa mau VCon, tentunya kan nggak mungkin cuma 40 menit ya. Kalau mahasiswa punya pakai Zoom, itu kan 40 menit. Tapi kalau harus bayar, mereka mahal lagi kan. Nah, mungkin ada yang bisa nyewa 50.000. Itu bisa sampai 1.000 orang 2 jam. Nah, itu lumayan juga, misalnya seperti itu. Ya. Itu bisa difasilitasi oleh Universitas Ciputra ataupun diberikan jalan kemana mereka harus memperoleh akses terhadap Sarpras tadi. Inisiatifnya dari mahasiswa untuk kunjungan. Terus yang prinsip play, selain tadi pakai game, Bapak Ibu, prinsip play juga bisa dilakukan dengan kompetisi. Ya, kompetisi antar kelompok. Tapi tetap Bapak Ibu harus
menilai siapa yang terbaik dan memperoleh badge, digital badge. Kalau dulu kita kasih coklat gitu ya di kelas, siapa yang menang, atau kasih permen gitu. Nah, sekarang kita nggak usah pakai coklat atau permen, ada namanya digital badge. Jadi mereka bisa dapat badge, ini Bu, digital badge. Ya, ini bisa. Nah, ini perfect attendance, good listener, homeworknya paling bagus, leadership, most improved. Ini bisa ditambah lagi oleh kita. Apapun yang kita mau, ya. Star performance, student of the month. Nah, nanti kelompoknya itu akan mengumpulkan batch yang mana yang kelompok mana yang dapat batch terbanyak. Ini salah satu prinsip game juga, prinsip bermain. Ya. Mainannya bisa macam-macam, bukan cuma presentasi ataupun mind mapping, bisa juga tanya jawab, bisa juga dramatisasi, pakai video kecil dan sebagainya dari mereka, silakan. Pakai TikTok, ya. Sekarang lagi musimnya TikTok, mahasiswa senang sekali kalau disuruh TikTok. Ya. Silakan, nggak masalah kok. Asal nanti mereka bisa dinilai oleh kita apa memang TikToknya benar, cocok untuk tugas kuliahnya, atau TikToknya terlalu banyak rame-ramenya, nggak ada yang tugas kuliahnya. Silakan Bapak Ibu. Oke? Oke, next pertanyaan dari Pak Yuwono. Bu Paulina, saya pernah mengandalkan diskusi virtual ini, namun saya merasa masih kurang berhasil karena ada beberapa mahasiswa yang belum berpartisipasi. Pertanyaannya yang pertama, apakah saat diskusi tersebut ada kehadiran Prof. Paulin? Yang kedua, bagaimana agar mahasiswa dapat melakukan diskusi virtual dengan baik tanpa kehadiran dosen? Kemudian karena ditimpali oleh Bu Maureen, karena kondisi di rumah itu tidak kondusif Bu, biasanya. Biasanya ada yang membantu orang tua di rumah, misal bantu untuk bisnis, kemudian ada kurangnya biaya upgrade laptop, kemudian daerah susah sinyal. Seperti itu Bu. Mungkin ada masukan dari Bu Paulina. Mahasiswa itu senangnya kalau diskusi kan tidak seperti ini ya, nulis begini gitu ya. Ini saya setengah mati maksa-maksanya mereka untuk ikutan kelompok ini ya. Tapi mereka senangnya itu adalah diskusinya pakai WA, pakai SMS, pakai chat group misalnya, Line atau apa lagi. Pokoknya yang seperti itu. Nah, itu bisa di-include di sini Bapak Ibu. Ya, bisa digunakan juga. Jadi, mereka tidak harus selalu online full pakai LMS-nya Ciputra untuk diskusi itu. Mereka bisa juga pakai WA mereka bisa pakai chat mereka, pakai Line dan seterusnya. Silakan, ya mereka bikin sendiri. Tapi itu harus di-include di sini. Nah, teman dari pusat komputernya Pak Luki itu pasti bisa plug-in, ya namanya plug-in untuk menginclude media sosial ke dalam LMS. Itu bisa. Ya, jadi bisa digunakan itu, no problem kok. Ya. Jangan memaksa siswa hanya di sini saja, hanya di LMS saja. Ya siswanya semaput juga gitu ya. Tapi kalau dia senang untuk pakai WA-WA-an, ya why not? Silakan aja pakai WA. Cuman WA-nya harus bisa diakses oleh dosennya, kan gitu. Jadi ketahuan oleh dosennya. Nah, apakah dosen hadir atau tidak hadir? Bapak Ibu, ternyata mahasiswa itu lebih senang kalau kita tidak hadir. Ternyata loh ya, mereka lebih senang kalau kita tidak hadir gitu ya. Jadi mereka bebas mau ngomongnya gaya mereka itu loh, bahasanya. Nah, tetapi sekali dua kali ya kita tentunya perlu hadir gitu ya. Kalau saya bilang, pokoknya kalau mau bahasa dibebaskan aja Bu, Pak. Kalau saya ya, bahasa silahkan terserah, tapi kalau saya tidak ngerti nanti saya tanya gitu ya, karena banyak sekali akronim yang saya nggak ngerti, begitu saya tanya, terus udah gitu nggak masalah kamu mau caci maki saya dan sebagainya, saya cuma cek kamu per jam 8 malam. Jadi setiap jam 8 malam tuh pasti saya online dan saya cek apakah itu mau pakai WA, pakai Line dan sebagainya. Nah yang parah itu dosennya Pak Luki.
karena ternyata di sini harus semua apps ada gitu. Wah, saya yang semaput gitu. Ya. Dosen juga perlu stress management, Bu. Iya, betul, Pak. Betul, betul, betul. Silakan Bu Novi kalau masih ada. Oke, Bu. Next, menyambung yang kondisi internet tadi ya, Bu ya. Karena kan mahasiswa di Indonesia ini rata-rata saat ini kan wilayahnya beda-beda. Nah, untuk kondisi internet ini apakah Ibu ini memiliki datanya, Bu? Kondisi internet mahasiswa seperti apa? Karena berguna untuk menentukan berapa banyak konten, video, teks, suara dalam LMS, juga mengenai jenis tugas juga ya, Bu ya, sehingga tidak menyulitkan mahasiswa. Apakah ada tips dari Ibu? Ini yang dipakai di universitas terbuka, kan universitas terbuka juga punya seperti ini dan punya macam-macam video ya yang bisa di-download oleh mahasiswa. Itu dianjurkan mahasiswa sebelum dia mau tutorial, mau online dan mau ujiannya kan juga online di UT itu mereka harus cek bandwidth namanya. Ada di internet kalau Bapak Ibu Google gitu ya, itu ada cek bandwidth atau cek kapasitas, itu nanti keluar di daerah yang saya duduk ini, kapasitas internetnya seperti apa, cukup atau tidak untuk saya mendownload dan sebagainya. Jadi setiap mahasiswa bisa melakukan itu wherever they are. Ya, ada apps-nya di internet. Sama seperti kalau kita dictionary gitu kan sekarang udah pakai online saja ya, nggak usah buka buku lagi. Nah ini juga cek bandwidth itu ada apps-nya di internet. Jadi silahkan digunakan itu untuk mahasiswa. Si dosen harus tahu apa enggak usah. Mahasiswa aja yang menentukan dia cukup atau tidak bandwidth-nya di daerah situ. Ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, videonya tolong ditaruh di YouTube. Ya, jangan di servernya si Ciputra. Sebab server Ciputra itu nanti akan sangat berat kalau di-download. Kan itu milik sendiri. Tapi kalau di YouTube itu nanti di-freeze atau diapain, itu menjadi lebih ringan ya untuk di-download. Itu satu. Jadi Ciputra harus langganan YouTube untuk naruh, dumping all the videos there gitu ya. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, tolong juga jangan banyak-banyak kita kasih bahan untuk di-download. Tapi lebih banyak adalah link untuk mereka searching. Bapak Ibu, ingat ya tadi open. Ya, learning is open, resources-nya juga open di mana saja, sehingga bukan kita yang menentukan nih loh bahannya, semuanya harus seperti ini. Enggak. Silakan mereka searching sendiri, Bapak Ibu, terus udah gitu mereka download sendiri berdasarkan pilihan mereka. Kalau yang terlalu berat ya pasti nggak akan bisa, tapi mereka bisa pilih yang lain lagi. Nah, jadi kasih link satu atau kasih data, ini loh contohnya. Nah, terus selanjutnya mereka bisa lakukan sendiri. Jadi jangan terlalu banyak dari kita diberikan macam-macam semuanya di mata kuliah kita. Mereka bisa upload ke kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ada juga pertanyaan. Selamat pagi Bu, saya sering mendapat keluhan dari mahasiswa terkait pembelajaran daring sama dengan tugas makin banyak. Nah, sama dengan yang Ibu sampaikan bahwa assignment itu sangat penting untuk menilai. Jika semua mata kuliah dengan assignment, maka mahasiswa akan banyak keluhan sampai tugas-tugas yang mereka kumpulkan juga akan seadanya. Bagaimana menangani keluhan tersebut, Bu, dan menjaga kualitas tugas mahasiswa? Ya. Tugas mahasiswa itu dibuat berdasarkan CP, Bu. Ya. CP-nya apa sih? Gitu sesungguhnya itu yang mereka harus lakukan di dalam bentuk tugas. Coba ya saya ini jelaskan yang ini. Ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, coba kita lihat.
mereka itu ada 3 topik utama, konsep dasar riset dalam ilmu informasi, metode pengumpulan dan analisis data, metode penelitian kuantitatif. 3 hal yang harus dibahas di tempat saya, di mata kuliah saya atau bagian saya. Nah, tugas yang pertama itu saya minta ya, mereka itu adalah melakukan survei terhadap skripsi mahasiswa lainnya, pendahulu mereka. Ya. Jadi mereka melakukan survei. Nah, di dalam survei itu mereka harus ngapain, Bapak Ibu? Yang jelas mereka harus tahu paradigma riset, ya, positivism atau yang bukan positivism. Terus udah gitu metode pengumpulan data dan analisis kelihatan juga tuh di skripsi itu. Mereka harus catat apa yang digunakan oleh skripsi ini, pengumpulan datanya, analisis datanya seperti apa. Menurut mereka betul atau tidak. Ini sebelum saya menjelaskan sesuatu, ya. Terus mereka juga melihat, oh penelitian kuantitatif tuh ternyata seperti ini, urutannya apa dan sebagainya, penggunaan statistiknya hasilnya seperti apa. Jadi dari satu tugas, 3 hal ini sudah bisa diperoleh, Bapak Ibu. Sehingga tidak harus tugasnya itu satu persatu kecil-kecil begitu. Ya, setiap topik satu tugas, setiap topik satu tugas, enggak harus. Gunakan aja satu tugas yang besar yang mengcover semua ini, nanti kita bisa balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Betul atau salah tidak masalah. Sekali lagi, kalau betul dijadikan best practice, tapi kalau salah itu pun akan menjadi contoh untuk temannya tidak membuat seperti itu atau tidak melakukan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, dengan 3 hal ini saja bikin satu proyek besar itu sudah cukup. Jadi jangan kecil begitu ya semaput. Ini satu mata kuliah, nanti ada lagi 5 mata kuliah lainnya sama seperti itu. Setiap minggu ada tugas, Wah, semaput mahasiswanya memang. Ya. Jadi tolong lebih baik satu proyek besar ya yang itu merangkum semuanya, lalu nanti kita bisa balik lagi kalau dalam diskusi kita balik lagi coba tuh yang kelompok ini bagaimana metode pengumpulan datanya dan analisisnya. Benar nggak menurut yang lain dibandingkan dengan ininya, dengan itunya, misalnya seperti itu. Oke, baik Bu. Next, ada pertanyaan lagi dari Pak Kukuh. Menghabiskan waktu selama 4 jam, itu apakah untuk setiap mata kuliah? Dan apakah ada tips khusus dari Ibu Paulina untuk mengelola kelas online yang katakanlah memang lebih efektif, namun harus tetap menjaga CPMK-nya, Bu? Ya, gini Pak, Bu, menghabiskan waktu 4 jam itu bukan berarti saya online dengan mahasiswa loh. Face to face seperti ini, enggak. Ya, jadi saya cuma lebih online secara tidak face to face, tidak vicon, tidak video conference, tapi saya online. Jadi kalau dia bertanya pada saat itu saya bisa menjawab langsung, sinkronus. Tapi kalau dia tidak bertanya ya sudah. Istilahnya jawaban saya akan nanti-nanti gitu ya, asinkronus. Jadi Bapak Ibu, walaupun saya lihat 4 jam itu adalah karena saya baca macam-macam tulisan dia, hasil kerja dia dan sebagainya. Terus saya komentari, ya. Itu tugasnya saya. Itu 4 jam sehari. Bukan berarti harus seperti sekarang ini kita vikon-vikonan, enggak. Ya. Nah, itu. Lalu bagaimana urusan apa tapi CPMK apa tuh? Ya, CPMK. Apa tuh? Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian mata kuliah. Oh, capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau capaian pembelajaran mata kuliah kan tidak bisa diukur dari perkuliahan 4 jam begitu ya Bu ya. Tapi diukurnya dari proses mahasiswa menyelesaikan tugas, dari tugasnya terlihat kesalahannya apa dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, CPMK itu sebetulnya kan. Bu Paulina, mohon maaf, pertanyaan saya tadi apakah 4 jam itu Ibu gunakan untuk satu mata kuliah ataukah misalnya Ibu dalam satu semester mengampu 3 mata kuliah katakan, apakah
4 jam itu untuk menangani satu mata kuliah untuk menjawab pertanyaan secara asinkronus tadi, ataukah bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah Ibu punya tips bagi kita dosen ini supaya mungkin lebih efisien dalam mengelola durasi kelas itu, tetapi tetap CPMK-nya tetap tercapai? Maksud saya begitu. Baik. Untuk yang 4 jam, Pak, itu bisa saja Bapak Ibu gunakan untuk 2-3 mata kuliah, silahkan. Ya, kita bukan online langsung seperti ini kok selama 4 jam. Jadi silahkan saja digunakan. Saya online secara online gitu ya, bukan online bertatap muka begitu ya, Pak ya. Jadi boleh saja. Kalau saya kebetulan karena saya 1 semester cuma minta 1 mata kuliah, ya 4 jam itu saya gunakan untuk 1 mata kuliah gitu. Tapi bukan berarti 4 jam harus untuk 1 mata kuliah. Enggak. Bisa saja 4 jam untuk 3 mata kuliah, silakan Bapak. Karena itu kan tergantung kecepatan Bapak menjawab, kedetailan Bapak menjawab, terus kecepatan Bapak membaca hasil-hasil mahasiswa dan seterusnya. Atau kemungkinan juga ada saatnya mahasiswa nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma komentar kecil-kecil saja ya nggak sampai 4 jam gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, secara efektifnya bagaimana Pak? Walaupun ini saya baru menemukan di masa COVID begitu ya, karena banyak mahasiswa yang internetnya kuotanya habis dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita online itu adalah memberikan panduan Pak. Tadi assignment kepada siswa apa yang harus dilakukan. Jadi siswa bisa saja tidak harus online Pak melakukan itu. Ya, dia bisa download cepat. Setelah itu dia baca, ya kan? Pakai gadgetnya itu tidak harus online. Dia bisa baca secara offline. Misalnya seperti itu. Tidak harus selalu setiap saat online. Nah, dikurangi Pak masa online-nya itu karena untuk menghindari internet yang kuotanya minim dan sebagainya, tapi lebih banyak keterlibatan siswa dalam melakukan sesuatu. Ingat Pak tadi learn, play, dan do itu bersamaan. Jadi mungkin sambil dia do, dia juga learn dan juga play. Gitu. Ya, jadi kalau saya merekomendasi apa yang disebut sebagai project based learning. Ya, jadi ada project, terus mereka harus belajar. Di dalam proyek itu bisa ada teori ini, teori itu, dan sebagainya yang biasanya Bapak sampaikan di kelas. PowerPoint tentang teori itu, materi tentang teori itu, link tentang teori itu udah diberikan sehingga mereka bisa belajar secara mandiri. Kapan saja mereka mau, ketika kuotanya masih penuh, misalnya, silahkan. Tidak diharuskan ketemu, kita vikon ya jam 8 sampai jam 6, jam 8 sampai jam 10. Setiap hari seperti itu, atau seminggu sekali seperti itu, enggak. Saya tidak mengharuskan seperti itu. Silahkan aja. Nanti pertemuan keempat ya baru kita ketemu lagi. Tapi proyek ini udah harus selesai. Seperti itu. Mohon maaf Bu Pauline menambahkan dari pertanyaan Pak Kuku tadi. Ya. Ini Bu, kalau misalnya kita, apakah 4 jam itu memang harus disepakati di awal dulu ketika kontrak kuliah agar tidak merembes ke mana-mana jam itu? Karena kalau mengacu dari pengalaman kami selama pandemi ini dan kita mencoba mentransformasi ke online ini, itu tersebar waktunya Bu. Jadi kalau misalnya nggak tahu apakah kalau dikumpulkan by detik by menit kita mengurusi itu mungkin bisa 4 jam, tapi yang terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan dan juga mahasiswa merespon apa yang ada di dalam perkuliahan itu bisa jadi berlangsung selama 1 hari, ya enggak 1 hari penuh sih, cuma sampai malam hari. Dan kita pun mau tidak mau juga harus merespon itu, dan kalau responnya terlambat, misalnya besok gitu, nanti proses mereka mengerjakan tugasnya menjadi molor lagi. Mungkin butuh masukan dari Ibu. Ya, kalau saya menerjemahkan pertanyaan Bapak itu menyatakan bahwa mahasiswa itu sangat tergantung kepada dosen. Ya, jadi apa-apa harus dijawab dosen.
semuanya harus langkahnya diatur oleh dosen. Nah, bagaimana caranya dengan online ini, Pak? Justru banyak sekali kebebasan mahasiswa yang harus diberikan, otonomi mahasiswa, begitu ya. Jadi, misalnya, kalau mahasiswanya nanya dari subuh sampai malam hari, ya silahkan. Tapi saya menjawab adalah, dedikasi saya adalah 4 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Misalnya seperti itu. Dia mau nanya tengah malam, silahkan. Nah, ini saya peroleh dari mana, Pak Luki? Adalah dari saya sebagai orang UT, Pak. Orang UT itu mahasiswanya kan tersebar dimanapun. Ada yang udah jam 12 malam di timur, ada yang baru jam 10 malam di barat, gitu ya. Nah, di tempat kami, Bu, itu tidak bisa seperti itu karena kita sudah punya pengaturan disesuaikan dengan SKS-nya, Bu. Nanti kami akan buat panduannya, Bu. Oke. Karena nature-nya kami bukan UT, Bu. Betul. Ya. Ya. Tapi sekali lagi, Pak, saya cuma menjelaskan beban kerja saya ternyata pakai online itu seperti itu, gitu ya. Tapi bukan berarti harus setiap mata kuliah seperti itu, enggak. Iya. Nah, seperti itu ya Pak Kuku ya. Pak Kuku dan Pak Suryadi. Jadi tolong juga dibuatkan mahasiswanya jangan terlalu banyak tergantung kepada dosen. Bagaimana kita bisa membuat proyek-proyek yang langkahnya cukup rinci sehingga tidak terlalu tergantung pada dosen. Tapi dosennya bisa diukur oleh Universitas Ciputra bahwa dosennya masuk, dosennya melakukan sesuatu, gitu. Ya. Bu, menambahkan lagi sedikit, Bu ya. Ya, silakan. Mungkin yang saya dan beberapa teman di MKU Bahasa Indonesia lakukan itu sebagai bentuk touching kami ke ini sih, Bu, ke mahasiswa, karena kan proyeknya kan proyek by penulisan yang itu proyek jangka panjang, misalnya pembuatan karya ilmiah yang kita melakukan penugasan itu part by part gitu, bagian dari berbagian. Dan ya salah satunya memang itu, memang mereka menanyakan itu melalui, seharusnya mereka diarahkan ke Moodle, tapi kebanyakan kasus mungkin mereka karena mengejar untuk segera direspon, mereka mengejar itu melalui chat yang kami buat di Line atau di WA itu sih. Saya tidak tahu apakah mungkin ini ada solusi yang terbaik, meskipun nanti kita membuat satu limitasi dari waktu itu, tapi tidak menghilangkan kesan touching ke mahasiswa itu. Terima kasih, Bu. Ya, di ini Pak, di PENS, tetangga dekat Bapak itu di Surabaya, Politeknik Elektronika Nasional, itu juga melakukan istilahnya dosen jaga secara online. Jadi bukan dokter jaga, Pak Luki, tapi dosen jaga, gitu ya. Kalau dokter kan ada waktunya. Jadi misalnya cuma bisa ber-WA dan dijawab langsung oleh dosen itu adalah hari Senin jam 2 sampai jam 4. Sesuai saja dengan jadwalnya jam 2 sampai jam 4 tiap hari Senin. Baru bisa dijawab langsung. Kalau enggak di jadwal itu dijawab oleh kita kapan saja. Nah, itu udah harus dijelaskan oleh ke mahasiswa gitu. Itu ada di PENS dilakukan seperti itu. Baik, apakah ada tanggapan, Pak? Sudah, Bu, sudah, Bu. Yang lain, Novi, sudah banyak, masih banyak pertanyaan lain waktu kita. Oke, next dari Bu Pauline, apakah ada best practice untuk evaluasi pembelajaran yang objektif, multiple choice question, dan bagaimana caranya menjaga agar mahasiswa ini tetap jujur? Dan apakah ada juga best practice untuk ujian skill? Bila semua materi diletakkan di YouTube, bagaimana dengan viewers yang bukan merupakan mahasiswa UC? Itu, Bu. Makasih. Kalau yang YouTube itu gampang aja. Kalau mau dikunci juga bisa kok, ya. Ke YouTube itu bisa dikunci. Jadi yang bisa masuk itu cuma pakai NIM-nya nomor induk mahasiswa Universitas Ciputra. Jadi nggak masalah. Tapi kalau mau dibuka di viewernya orang lain, lah kalau saya melihat
videonya Universitas Ciputra di YouTube, paling saya jadikan contoh secara nasional. Nih loh, Universitas Ciputra udah bikin begini gitu ya. Kan nggak apa-apa juga gitu ya. Seperti itu. Toh tidak ada implikasi misalnya harus nanti saya dinilai oleh Ibu Jenny dapat A gitu kan, nggak harus ya Bu ya. Saya cuma nonton aja kalau memang niat gitu ya mau membelajarkan sesama. Tapi kalau misalnya mau ditutup pun close environment itu bisa, karena nanti kalau masuk ke situ harus pakai nomor induk mahasiswa misalnya seperti itu ya. Terus yang berikutnya MCQ. Kalau MCQ itu bikinnya pakai Google Form aja Bapak Ibu, seperti Monkey Questionnaire begitu bisa, atau Google Form bisa gitu ya. MCQ gampang sekali kalau MCQ, tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah tuh biasanya kalau tugas-tugas yang essay ya, itu bermasalah. Terus bagaimana siswa jujur? Pertama, kalau MCQ itu gampang. Karena MCQ itu syaratnya, Bapak Ibu, ini di online nih kebetulan, sebetulnya di PowerPoint saya ada, syarat untuk assessment online itu Bapak Ibu harus punya, Pak Luki, yang namanya bank soal. Ya, harus punya bank soal, karena dari bank soal itu nanti bisa di randomize. Akibatnya, walaupun saya dengan Pak Luki itu ujian sekarang berbarengan, duduk bersebelahan, itu soal saya dengan soal Pak Luki pasti berbeda. Beda. Walaupun dalam mata kuliah yang sama. Ya. Pasti soalnya itu berbeda. Gitu. Itu namanya randomized by system, bisa itu, no problem. Itu biasa-biasa saja untuk satu sistem ujian. Gitu ya. Nah, itu kejujuran di situ. Tapi yang tugas seperti ini, Bapak Ibu, kalau saya pengalaman sudah dari tahun 2009 ya, saya mengalami ini untuk sebagai tutor di Universitas Terbuka Malaysia, di Jerman, terus di Syracuse, di Indonesia sendiri. Nggak bisa tuh siswanya nyontek. Ya, entah karena apa, pokoknya kerjaan yang saya bikinkan itu, tugas yang saya buatkan, itu menyebabkan mereka punya pilihan-pilihan sendiri, sehingga tidak mungkin mereka nyontek satu sama lain. Kalau mereka nyontek ketahuan, gitu loh. Ada yang di sini perbankan, tiba-tiba di sini adalah kelas training di DPP Golkar, misalnya seperti itu. Itu ketahuan gitu loh, ya. Oh, kok ini kalimatnya sama dan sebagainya. Nah, itu satu. Yang kedua, kelompoknya sedemikian rupa, Bapak Ibu, sehingga memang dinamikanya itu tidak memungkinkan di dalam kelompok satu dengan kelompok lain itu adalah menyontek. Persaingan, Bapak Ibu. Ya, tadi kompetisi. Jadi kalau memang dia bagus, kompetisinya itu dia seneng gitu ya dalam kompetisi. Terus kalau yang ada nyontek atau segala macam, ada aturannya didiskualifikasi misalnya. Wah, mereka akan dengan sendirinya tuh ya mencari cara bagaimana lebih dari kelompok berikutnya. Nggak boleh nyontek. Semakin posesif gitu ya. Nah, itu salah satu cara yang saya gunakan. Tapi alhamdulillah udah lebih dari 15 tahun saya melakukan online seperti ini, nggak ada tuh yang nyontek-nyontekan. Cuma kompetisi ya Bu Jenny ya, tadi ya, saya gunakan badging dan sebagainya itu iya. Udah ya, MCQ, kejujuran, dan skills. Oke, terima kasih. Bu, ini terakhir ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Maulin. Bu Paulina, apakah dengan peralihan ke online ini, panduan perhitungan beban dosen dari Dikti akan ada wacana ditinjau lagi? Kemudian dari Pak Johan dilanjut, bagaimana menghitung SKS dosen di online, Bu? Ini, kalau beban kerja dosen itu tidak ada perhitungan ulang. Jadi di dalam 40 jam setengah dosen per minggu ya Pak ya, Pak Luki ya, itu bebannya 40 jam setengah atau 40 jam lah kita bilang. Ya, 40. Tidak ada perhitungan ulang mau ngapain di dalamnya silakan. Diatur sendiri oleh perguruan tingginya. Beban dosen ya. Kalau beban mahasiswa ada. Ya, beban mahasiswa, SKS, dan sebagainya, itu yang tatap muka dihilangkan, ditambahkan menjadi tugas mandiri dan tugas terstruktur. Misalnya belajar mandiri atau belajar terstruktur itu iya.
Tetapi kalau dosen enggak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat yang sudah dilakukan, itu contoh yang saya punya adalah UI. Ya. UI itu sudah melakukan perhitungan beban kerja dosen kalau dia mengajar online, dan istilah mereka Pak Luki adalah remunerasi ya. Kalau di PNS kan remunerasi, artinya insentif tambahan gaji, gitu ya Pak ya. Berapa sih penghargaannya begitu ya. Nah itu adanya di UI Pak. Silahkan nanti kalau Pak Luki mau hubungi teman UI, mereka sudah punya ada SK Rektor, ada perhitungannya sampai detail Pak, sampai rupiah-rupiahnya gitu ya. Mereka sudah punya gitu. Nah kalau secara nasional saya yakin nggak akan ada, karena itu masing-masing perguruan tinggi yang harus menentukan. Secara nasional cuma berlaku 40 jam per minggu dosen, ya kan? Untuk mahasiswa 20 sampai 24 SKS per semester. Kan gitu ya Pak ya? Ya. Baik. Silakan Novi. Baik, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah bertanya tapi masih belum bisa dilontarkan karena waktunya sudah mau habis. Nah, untuk nanti mungkin pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan saya rangkum dan mungkin bisa saya share ke Bu Pauline ya Bu ya. Ya, nanti silakan. saya share ke Bapak Ibu dosen, kemudian nanti untuk email materi dan recordingnya akan kami share melalui email. Oke, dengan ini kita akan menutupnya. Mungkin bisa Bu Jenny menutupnya Bu. Dan kemudian nanti kita akan foto bersama ya Bu, Bapak Ibu. Oke. Nanti saya dibagi ya fotonya. Oh iya, siap Bu. Nanti videonya mohon dibuka ya Bapak Ibu untuk bisa kami foto. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, juga selamat siang terutama untuk Bu Pauline. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Pauline untuk pencerahan hari ini, sehingga kami para dosen bukan hanya mendapat kulitnya online learning itu seperti apa, tapi sampai seruan-seruannya gitu ya, detail-detailnya itu lumayanlah memberikan seruan ini ya. Jadi lumayan detail juga gitu, walaupun masih menyisakan banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi itu wajar ya, karena justru ini menstimulasi kita semua gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Pauline untuk sharingnya, dan untuk Bapak Ibu sekalian saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kesediaan untuk kita beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi yang memang memerlukan ini. Kita sudah menyepakati dan akan mengikuti edaran dari Mas Menteri bahwa perkuliahan semester depan ini memang harus kita jalankan secara online, gitu ya, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang sangat padat dengan praktikum, praktikumnya kita letakkan di bagian akhir, begitu. Itu seperti arahan dari Mas Menteri. Nah, Bapak Ibu, karena itu sekaligus di sini juga saya sampaikan bahwa kuliah kita akan berjalan mengikuti schedule, Bapak Ibu. Pada waktu semester yang lalu kami juga kita mendapatkan keluhan dari sebagian mahasiswa yang mengatakan bahwa ini kuliahnya kok tiba-tiba mendadak berubah jadwalnya, tiba-tiba diberitahu harus jam sekian nge-zoom gitu. Nah, kita tidak mau itu terjadi, jadi schedule kita tetap pada schedule. Walaupun Bapak Ibu bukan berarti schedule itu harus semuanya diisi Zoom, Bapak Ibu. Bukan berarti seperti itu. Tetapi bisa saja misalnya kita mengawali dengan Zoom, kemudian ada interaksi dengan cara yang lain, kemudian ada closing seperti apa, nanti detail panduannya akan juga dirumuskan oleh TLC, sehingga pembelajaran kita tetap menjadi fun dan meaningful juga buat student, dan schedule-nya jelas. Jadi bagi student tuh tetap merasa ini ada kuliah, gitu ya. Itu sih Bapak Ibu. Jadi saya rasa bahwa seminar hari ini banyak menstimulasi kita dan menyisakan banyak hal yang juga harus kita eksplor lebih lanjut. Karena itu saya pikir baik sekali bagi Bapak Ibu, saya mengajak untuk bisa ikut juga di dalam workshop atau seminar-seminar berikutnya yang sudah di-schedule oleh TLC. Plus juga ada workshop yang plus di dalam prodi atau fakultas masing-masing. Di situ Bapak Ibu akan bisa bicara dengan lebih konkret lagi bagaimana menurunkan
dalam RPS, detail activities-nya seperti apa yang sudah harus kita prepare during this month gitu ya, sebelum kita ketemu dengan student secara online pada September atau Agustus akhir mendatang ini. Begitu Bapak Ibu, dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Pauline, terima kasih untuk tim TLC, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Sukses semua. Satu lagi Bu Jenny. Ya, silakan. 16 nanti akan ada seri kedua. Kita akan lebih menyoroti best practice, project based dan problem based, Bu. Baik. Dalam lagi. Iya, jadi ini termasuk di dalamnya nih tim DLC ini sudah luar biasa gitu ya, banyak tumpuan apa itu dijempolin itu Bu sama Bu Pauline, termasuk buat kita semua. Jadi kita menghadapi new normal, kita harus belajar. Salam semangat buat kita semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon untuk videonya ya Bapak Ibu untuk dinyalakan karena akan difoto oleh Bu Friska. Mungkin yang masih belum muncul bisa dinyalakan videonya. Masih ada yang belum dinyalakan. Bapak Ibu, karena ini ada 153 partisipan, jadi mungkin nanti senyumnya agak lama ya Bu ya. Soalnya ini harus difoto ada 7 slide. Karena banyak. Pakai masker gimana senyum? Mungkin gimana? Kalau memungkinkan mungkin dibuka Bu. Kalau enggak usah Bu. Oke, sudah Bu. Oke, bisa senyum. Silakan senyum. Yang videonya belum kebuka, bisa dinyalakan. Masih belum ya? Senyum dulu, ditahan. Tahan dulu. Masih belum ya? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih Bu Pauline. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Pauline. Terima kasih Prof. banyak. Terima kasih Prof. Pauline. Prof. Pauline. Ya. Prof. Pauline. Terima kasih Prof. Pauline. Banyak Prof. Terima kasih Bu Pauline. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih tim TLC. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih tim TLC.